Pemirsa Hasanah, memang orang-orang zaman dulu terkadang melakukan hal-hal yang unik untuk mendukung pelaksanaan amal ibadah. Misalnya, sebagian masjid di daerah Jawa biasanya ditanami pohon sawo. Tahukah Anda mengapa yang ditanam pohon sawo? Mengapa tidak pohon mangga, belimbing, jambu, atau pohon-pohon lain yang buahnya bisa dikonsumsi? Sebenarnya nenek moyang kita menanam pohon sawo di depan masjid itu tidak hanya karena pohon sawo bisa berbuah dan bisa dinikmati buahnya. Ada makna lebih besar dan agung yang hendak disampaikan. Konon, kaum muslim leluhur kita di tanah air menanam pohon sawo karena mengambil namanya saja, yaitu sawo. Secara bunyi, kata sawo itu mirip dengan kata sawu. Dalam bahasa Arab, artinya lurus dan rapatkan barisan. Maka dengan menanam pohon sawo, diharapkan bisa mengingatkan para jamaah agar berbaris lurus dan rapi saat sholat. Inilah kalimat yang selalu diucapkan oleh imam sebelum memulai sholat jamaah. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan barisan saf. Inilah kearifan lokal berislam di tanah air. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari tradisi semacam ini, yaitu perhatian besar orang-orang tua kita terdahulu untuk mendukung pelaksanaan ibadah dengan baik dan benar. Namun sayangnya, sebagian kaum muslim hingga saat ini masih saja kurang memperhatikan masalah ini. Kesadaran masyarakat muslim terhadap masalah meluruskan dan merapatkan saf itu masih jauh dari harapan. Umumnya, masyarakat muslim yang sholat berjamaah masih agak risih jika berhimpitan dengan jamaah lain dalam barisan saf dalam sholat. Padahal, merapatkan dan meluruskan saf itu bukan masalah sederhana. Ini masalah yang sangat penting dan menjadi syarat kesempurnaan sholat berjamaah. Sehingga Nabi SAW selalu mengingatkan umatnya dalam setiap kali melaksanakan sholat berjamaah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan sholat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Luruskanlah saf kalian, karena meluruskan saf termasuk tegaknya sholat." Artinya, meluruskan dan merapatkan saf menjadi bagian tegaknya sholat. Maka masalah meluruskan saf ini erat kaitannya dengan kualitas sholat berjamaah dan bisa menjadi faktor sholat berjamaah bisa dilakukan dengan khusyuk. Bukankah sholat khusyuk itu selalu menjadi persoalan bagi semua kaum muslim yang melaksanakan sholat? Lalu apa hubungan merapatkan dan meluruskan saf dengan sholat khusyuk? Tentu saja hubungannya sangat erat dan bahkan menjadi penyebab utama seseorang menjadi tidak khusyuk sholat. Karena jika syaf tidak rapat, menjadi celah bagi setan untuk mengganggu kekhusyuan sholat. Inilah yang disampaikan Nabi SAW yang mengingatkan kita bahkan dengan bersumpah. Rasulullah bersabda, "Luruskan saf-saf kalian, dekatkan jarak antaranya, dan sejajarkan bahu-bahu kalian. Demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah saf seperti anak kambing." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan lainnya. Hadis ini menjelaskan bahwa setan masuk dari celah-celah saf yang tidak rapat, kemudian menghalangi antara seseorang dengan saudaranya dan menjauhkan antara keduanya. Yang demikian itu akan membawa pada perselisihan di dalam hati-hati mereka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir, ia menuturkan, dahulu Rasulullah SAW meluruskan syaf kami sehingga seakan meluruskan anak panah, sehingga beliau menganggap kami telah paham terhadap apa yang beliau perintahkan kepada kami sampai rapi. Kemudian suatu hari beliau keluar untuk sholat, lalu beliau berdiri, hingga ketika beliau akan bertakbir, beliau melihat seseorang yang membusungkan dadanya. Maka beliau bersabda, "Wahai para hamba Allah, sungguh ratakanlah saf kalian, atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan, telah dikumandangkan iqamat untuk sholat. Lalu Rasulullah menghadap kepada kami, lalu bersabda, "Luruskan dan rapatkan saf-saf kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lafaz Imam Bukhari disebutkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Luruskan saf kalian." Dan salah satu dari kami menempelkan bahunya pada bahu temannya dan kakinya pada kaki temannya. Hadis ini menegaskan bahwa menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki dalam saf adalah sunnah yang telah dikerjakan oleh para sahabat di belakang Nabi SAW.
Dan inilah maksud dari menegakkan saf dan meluruskannya. Oleh karena itu, bagi imam-imam sholat serta para makmum agar memperhatikan saf apabila didapati barisan bengkok atau ada yang sedikit maju atau mundur, maka para imam harus memperingatkan makmum agar meluruskan saf mereka. Inilah yang dilakukan oleh Rasul SAW saat menjadi imam sholat berjamaah. Sebelum bertakbir, Rasulullah SAW kadang-kadang berjalan di antara saf-saf sahabat untuk meluruskannya dengan tangannya yang mulia, dari saf pertama sampai terakhir. Ketika kaum muslim semakin banyak dan bertambah di masa khilafah Umar bin Khattab, Umar memerintahkan seseorang untuk meluruskan saf apabila telah dikumandangkan iqomah. Jika orang yang ditugaskan tersebut telah datang dan melaporkan saf telah lurus, maka Khalifah Umar pun bertakbir untuk memulai salat berjamaah. Demikian juga hal ini dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Utsman menugaskan seseorang untuk meluruskan saf-saf kaum muslimin, maka apabila orang tersebut datang dan melaporkan saf telah lurus, Utsman pun bertakbir untuk memulai salat. Semuanya itu menunjukkan perhatian besar Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dalam masalah meluruskan saf. Tapi sayangnya, kaum muslim zaman ini, kita banyak mendapati para makmum belum memahami akan pentingnya lurus dan rapatnya saf di dalam salat berjamaah. Bahkan ada yang sampai tidak mempedulikan masalah meluruskan saf, enggan mengisi saf yang kosong di depannya. Sering kita saksikan yang satu agak maju ke depan, yang satu lagi agak mundur ke belakang, tidak peduli akan lurusnya saf dalam salat berjamaah. Mereka lebih mengikuti ukuran sejadahnya masing-masing, bukan merapatkan bahu dan kaki mereka masing-masing. Kalau saat kita menghadap Allah saja masih tidak dapat bersatu dan bersama dengan yang lain, bagaimana umat Islam dapat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari? Begitu pentingnya merapatkan dan meluruskan syaf dalam sholat berjamaah, karena hal ini menjadi bukti ketaatan kepada Allah SWT, ketundukan dan kekhusyuan di hadapan Allah SWT. Seperti itu pula lah malaikat sebagai makhluk Allah paling taat dan paling tunduk itu berbaris dan mengatur syaf di hadapan Allah SWT. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah keluar kepada kami, lalu ia berkata, "Tidakkah kalian berbaris bagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Tuhan mereka?" Maka kami berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana berbarisnya malaikat di sisi Tuhan mereka?" Beliau menjawab, "Mereka menyempurnakan syaf yang pertama, kemudian syaf yang berikutnya, dan mereka merapatkan barisan." Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah. Maka dalam salat berjamaah, kerapatan syaf merupakan salah satu syarat diterimanya salat. Saat itu umat muslim menjadi satu dan harus tunduk dengan setiap perintah imam. Tak ada lagi perbedaan, pejabat dan rakyat biasa, orang kaya dan miskin. Semua menjadi sama di hadapan Allah. Saf yang rapat juga mencerminkan eratnya hubungan orang muslim, sehingga tidak mudah dipecah belah. Jadi siapapun yang sholat di sebelah kita, kita harus merapatkan saf dengannya. Saf yang tidak rapat berarti menyediakan tempat untuk setan yang akan selalu mengganggu kita. Bahkan saf yang rapi akan membantu sholat menjadi khusyuk. Kadang kita malah menjumpai kenyataan saat kita berkeinginan untuk merapatkan saf dengan mendekatkan diri kepada tetangga salat kita, malah saudara kita itu menjauhkan badannya dari kita. Sehingga saf tidak kunjung rapat, selalu saja ada celah-celah di antara orang-orang yang salat. Padahal Nabi SAW pernah menyampaikan peringatan keras dalam sabdanya, "Jika seseorang memutuskan saf salat, maka sama saja ia mengundang diputusnya rahmat Allah atas dirinya. Sebaliknya, bila seseorang menyambung saf salat yang tadinya terputus, justru dia akan memperoleh sambungan rahmat Allah atas dirinya." Rasul SAW bersabda, "Barang siapa menyambung suatu saf, niscaya Allah menyambungnya dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan suatu saf, niscaya Allah memutuskannya dari rahmatnya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya Allah, rahmatilah kami semua dengan sebab rapihnya, lurus dan rapatnya saf salat berjamaah kami. Ya Allah, terimalah selalu segenap amal soleh dan amal ibadah kami semua. Amin ya Rabbal Alamin.